Selamat pagi, silakan duduk. Selamat buat jemaat yang kemarin melakukan prosesi pembaptisan. Ada 10 orang yang dibaptis di jemaat kita, di gereja kita. Tepuk tangan. Luar biasa. Tadi sejak berdiri kita sudah 21 orang yang dibaptis di NIC Bekasi. Terus berkembang dan kita akan terus cari jiwa, semakin banyak yang datang pada Tuhan. Pembaptisan itu adalah bentuk daripada komitmen kita untuk mau berubah dari manusia lama menuju manusia baru. Kita yang dibaptis kemarin sudah terima apa Pak? Paspor, terima boarding pass, dan terima sertifikat tanah. Ya, hak milik, ya. Hak miliknya tanah di surga. Jangan sampai hilang dan jangan sampai digadaikan. Ya. Pagi hari ini saya ingin sharing tentang arti daripada berserah. Mari kita buka atau kita akan baca bersama-sama, nanti slide akan ada ayat demi ayat akan dibukakan. Kita akan membacakan secara bergantian, saya terlebih dahulu, kemudian jemaat membacakan kemudian. Mari kita berdiri, kita hormati firman Tuhan, kita akan baca Markus 9 ayat 14 sampai yang ke-27, saya baca terlebih dahulu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Lalu mereka membayang padanya waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Dan seringkali roh itu menyeretnya dalam api ataupun dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Terima kasih, silakan duduk. Bapak dan Ibu sekalian, ada dua hal atau dua kata yang seringkali kita dengar. Satu namanya menyerah, yang satunya lagi namanya berserah. Ada seorang penjahat ketemu polisi dan dia sudah lari kemana-mana, akhirnya tertangkap, akhirnya dia mengatakan saya menyerah. Pada saat menyerah, angkat tangan enggak? Angkat tangan. Angkat tangan ya, arti menyerah itu angkat tangan. Kita membuka diri kita, open, kita menyerah. Lalu tindakannya habis itu apa? Polisi ambil tindakan buat penjahat itu. Tapi tempat lain, ada seorang pasien kanker stadium yang keempat. Dan dia berdoa pada Tuhan, saya berserah kepadamu Tuhan. Pada saat berserah pun, kalau dia bisa mengangkat tangannya juga akan, saya berserah kepadamu Tuhan. Seolah-olah kata berserah dan kata menyerah itu sama.
Betul ya? Tapi kalau kita rasa-rasakan ada bedanya nggak sih? Berserah dan menyerah? Ada? Kalau ada bedanya di mana dong? Oh, Bapak udah keren sekali. Saya ingin memperagakan. Minta tolong Bang Boli ke depan Bang Boli. Ada siapa lagi ya? Mungkin Pak Koben bisa minta tolong Koben. Nih. Koben di sini Koben. Kalau orang yang menyerah, Koben menyerah pada Boli ini. Menyerah, angkat tangan. Kalau menyerah, yang merasa diserahin itu akan mengikat dia, ikatnya nggak beneran, kita gitu. Dan setelah diikat, apapun yang dilakukan oleh Boli, dia ngikut toh. Nggak usah kenceng-kenceng Bol, nanti udah ngikut, nurut aja. Oke. Pak Pastor Andi, minta tolong Pastor Andi. Siapa lagi ya? Di belakang ada siapa ya? Ada Ferdian? Atau Malvin, minta tolong Malvin. Kalau yang menyerah ini diikat, ya dia manut aja dia, ngikut kemana aja dia ngikutin. Dan orang yang diserahin itu sadis banget loh. Karena yang namanya polisi nangkap penjara kan biasanya sadis juga kan. Mau dikebukin, mau diapain. Nah dia adalah iblis tuh. Kalau kita menyerah, itu adalah menyerah sama iblis. Iblis mau ngapain aja, itu pasti merusak. Berbeda kepada Tuhan, Malvin di sini. Malvin berserah pada Tuhan. Berserah. Gak ada ikatan, malah Tuhan merangkul dia, ngebimbing dia. Tahu ya bedanya ya? Sama-sama nyerah, sama-sama memberikan dirinya kepada orang tersebut oleh oknum itu. Tetapi kalau di sini menyerah dan gak bisa ngapa-ngapain, itu pasrah aja. Dan apapun yang dilakukan, dan biasanya iblis itu jahat. Itu gak ada bimbingan, pasti seret aja hukuman. Tapi kalau berserah, dia menyerah juga. Tetapi berserah pada Tuhan, dia ikut Tuhan dan Tuhan membimbing dia. Mengatur dia, sehingga dia pun yang tadinya tidak ada harapan, punya harapan. Terima kasih Pak Suhani, terima kasih boleh. Terima kasih juga Pak Yanto yang tadi sudah menjelaskan apa artinya menyerah dan berserah. Menyerah itu diikat. Kalau berserah kita pada orang yang mau mengayomi kita. Menyerah terkadang juga, slide berikutnya. Menyerah itu biasanya berarti kehilangan harapan sepenuhnya. Itulah menyerah. Kalau kita perang, udah kalah, udah menyerah, bendera putih dikibar-kibarkan. Itu udah gak bisa ada apa-apa lagi, udah nyerah aja. Mau dibunuh, mau ditusuk, mau apa ya, menyerah aja udah. Dan gak ada harapan. Ini adalah saat seorang merasa bahwa semua upaya telah sia-sia dan tidak ada harapan lagi untuk diperjuangkan. Itulah arti menyerah. Sama halnya pada saat Elia itu yang menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi untuk melawan para Baal. Tiba-tiba Ratu Isabel bisa bergerak dan menggerakkan para imam-imam Baal itu untuk menyerang dan membinasakan si Elia ini kan. Elia mau dibunuh oleh Isabel. Saking takutnya Elia juga menyerah. Dia katakan cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Next slide. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Artinya apa? Elia pun sempat menyerahkan dirinya karena dia gak bisa lawan lagi Isabel. Dia saking takutnya. Next slide. Nah, pada saat dia menyerah begini, dia sebenarnya mau menyerah pada Isabel. Isabel mau dibunuh saya, udahlah gak apa-apa. Biarkan Tuhan aja buat saya untuk mati aja deh. Kasarannya Tuhan mati aja deh, aku udah gak tahan. Sering kali menghadapi masalah seperti itu kan. Tuhan bertubi-tubi masalah datang. Mau usaha kayak apapun juga, kelihatannya kirbatnya bocor. Ngalir terus. Belum selesai masalah, muncul masalah lagi. Hutang masih menumpuk. Dapat duit sedikit, malah sakit. Keluar duit lagi. Belum lagi nanti anak ada masalah lagi.
Dan kelihatannya bertubi-tubi. Pada saat kita menyerah, kita katakan, Tuhan aku udah gak sanggup lagi. Lebih baik aku mati. Banyak yang bundir. Orang bunuh diri itu adalah orang yang menyerah kepada masalahnya. Orang yang menyerah kepada nasibnya. Orang yang tidak mau lihat Tuhan lagi. Dia udah putus asa dan dia menyerah. Kasus PPDS kemarin pun sebenarnya. Itu kasihan juga. Memang faktanya ada kasus yang demikian. Tapi sebenarnya anak ini juga punya pilihan. Orang tuanya, bapaknya juga punya pilihan. Untuk lanjut atau quit. Kalau dia gak tahan, kenapa harus bunuh diri? Kenapa dia gak quit? Toh quit juga bisa harusnya. Di Indonesia masih punya hak untuk memilih. Masih punya hak bebas untuk menyatakan aku gak lanjutin. Mungkin mau kehilangan uang, ya. Sampai papahnya meninggal pun karena papahnya merasa bersalah luar biasa. Karena saat anaknya telepon, Pak, aku udah gak sanggup lagi. Papahnya katakan, udahlah tinggal dikit lagi, tahan-tahan dikit. Ternyata anaknya udah gak tahan dan dia bunuh diri. Pada saat bunuh diri papahnya depresi. Sampai akhirnya seminggu atau 2 minggu kemudian papahnya ngikut juga meninggal. Inilah satu kesedihan yang luar biasa. Anak-anak muda, tolong bapak-bapak dan ibu yang punya anak-anak perlu dididik mereka. Karena anak-anak generasi milenial sekarang, generasi Z, generasi alfa itu adalah generasi yang kelihatannya tegar. Tetapi sebenarnya di dalamnya perlu dibimbing. Saya nggak mau mengatakan mereka generasi stroberi yang ringkih, yang gampang remek gitu ya. Saya nggak mau mendoakan itu dan nggak mau mengucapkan itu. Tapi justru kita para orang tua harus membuat mereka tetap tangguh dan tetap tegar dalam menghadapi apapun juga. Karena kondisi ke depan bukan kondisi yang mudah. Harusnya anak-anak muda bisa beradaptasi terhadap permasalahan yang jauh lebih kompleks daripada masa-masa kita muda. Memang sekarang serba mudah. Tetapi gara-gara teknologi itu pula lah kita membuat anak-anak kita menjadi rentan terhadap hal-hal yang kurang baik dari pengaruh dunia. Menyerah berarti kita tidak percaya lagi kepada janji-janji Tuhan. Next slide. Rasanya semua harapan sudah hilang dan kita merasa masa bodoh dengan keadaan. Itulah arti menyerah. Saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir di pagi hari di gereja ini, kalau merasa datang tadi kepengen menyerah, saya katakan tunggu dulu, dengarkan sharing saya. Dan saya berdoa Anda akan berubah pikiran. Jangan menyerah, tapi berserahlah kepada Tuhan. Amin. Itu kata menyerah. Apa artinya kata berserah? Berserah adalah tindakan iman, bayangkan. Kalau menyerah tadi putus asa, tapi kalau berserah adalah tindakan iman. Iman yang berani kita mengambil tindakan ini. Karena tidak mudah orang yang berserah. Semua manusia itu punya pikiran, punya ego yang besar. Pada saat berserah, itu artinya sedang kita menyerahkan hak kita. Kita menyerahkan ego kita kepada Sang Kuasa. Terkadang saya ditanya juga, Pak, kita mau berserah kepada seseorang itu lebih gampang daripada Tuhan yang gak kelihatan, Pak. Contoh, kalau Anda ke dokter, Anda berserah gak sebenarnya pada dokter? Anda kepada dokter berserah atau menyerah? Ada kalanya berserah karena kita tahu dokter itu punya keahlian yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Tapi terkadang kita menyerah. Dokter mau kasih obat apa aja, dibeli gak? Dokter mau melakukan tindakan apa aja, nurut gak? Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, itulah tindakan iman. Artinya kita mau melangkah mendekat pada Tuhan. Lord, I surrender on you. Saya berserah padamu. Aku tahu semua masalah, semua sakit penyakitku, kalau aku serahkan pada Engkau, beres. Kan maunya begitu kan ya? Meletakkan segala kekhawatiran, ketakutan, kesulitan dalam tangan Tuhan. Seperti apapun keadaannya, orang seperti percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik.
Dengan kata lain, berserah berarti percaya penuh bahwa Tuhan akan bertindak sesuai dengan rencana yang indah. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 55 ayat 22. Next slide. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Sama halnya juga Rasul Petrus. Petrus itu adalah murid Tuhan yang dikenal sebagai orang yang kepercayaannya up and down. Terkadang dia sangat percaya sama gurunya, terkadang dia sangat menyeleweng dan dia juga menyangkali Tuhan. Gitu ya. Tetapi rasul yang model begini juga mengatakan di 1 Petrus kan, serahkanlah semua kekhawatiranmu pada dia. Dia akan ambil alih dan akan menyelesaikan semuanya. Artinya apa? Tentu berserah tidak mudah. Sebagai manusia kita tentu cenderung ingin semuanya seperti apa yang kita ingin. Ingat, pada saat kita punya masalah, pasti kita punya keinginan dong. Saya mau menyelesaikan masalah A saya dengan cara begini. Itu artinya mengandalkan diri kita. Ternyata rencana kita nggak berhasil nih. Gagal maning gitu kan. Pada saat kita berserah, semua keinginan, pola pikir, rencana kita serahkan pada Tuhan. Tuhan, aku gak punya plan lagi, aku berserah, Tuhan yang buat plan, aku akan lakukan. Ini yang terkadang sulit. Sama dengan proses kehidupan yang saya alami. Tidak mudah. Menghadapi berbagai masalah, pasti di otak sini, apalagi ini otak yang pinter, otak yang sudah di sekolahin mahal, sekolahin tinggi, itu pasti punya cara. Harusnya seperti ini nih. Pada saat kita datang pada Tuhan, Tuhan ingin melakukan ini. Saya mau dengar atau tidak? Gak cuma dengar, setelah dengar mau lakuin gak? Kalau mendengarkan tapi gak melakuin ya percuma juga. Dengarkan suara Tuhan dan kita lakukan. Niscaya Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita dan menjerumuskan kita. Lukas 1 ayat 38 juga mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Sama seperti Maria ibu Yesus. Bapak dan Ibu harus tahu, di zaman di bangsa Yahudi itu ada satu hukum. Kalau ada wanita, perkawinannya ada 2 fase. Ada yang namanya istilah sekarang pertunangan dan ada istilah pernikahan. Tapi pada saat pertunangan pun zaman Yahudi, kalau dia tidak suka atau saat pasangan ini tiba-tiba nggak jadi menikah, itu juga dikatakan diceraikan. Nah, istilah itu. Tapi saya nggak bahas ke arah ke sana. Tetapi pada saat sudah dipertunangkan, itu sudah ada ikatan. Jadi kalau salah satu itu berzina atau hamil di luar menikah, karena cewek ini bisa hamil atau bisa berhubungan suami istri kalau sudah dinikahkan. Di pertunangan nggak boleh, tapi sudah ada ikatan. Kan? Kalau sampai cewek ini hamil di luar nikah, maka hukumannya cuma satu, mati dirajam. Oh ya. Nah, pada saat Maria dihampiri oleh malaikat dan malaikat mengatakan, engkau akan hamil oleh Roh Kudus, engkau akan hamil dan nanti anakmu akan dinamai Yesus Immanuel. Bagi wanita, dari sisi wanita, dia belum bersuami secara sah. Dia baru bertunangan dengan Yusuf. Bayangkan, ada resiko nggak kalau dikatakan, yes, I accept that. Ada resiko nggak? Resiko yang besar sekali. Bagaimana saya bisa hamil, belum nikah, dan hamilnya bukan dengan Yusuf. Bisa mati nggak? Bisa mati. Makanya dia awalnya bernegosiasi. Tapi Tuhan katakan ini adalah anugerah dari Tuhan. Kalau Maria katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ada tindakan iman yang besar dari seorang Maria untuk menerima amanat agung Tuhan. Menjadi ibu daripada juru selamat kita. Resikonya tinggi? Tinggi. Tapi dia mau terima. Dan dia berserah pada Tuhan karena dia tahu
Dia percaya, kalau saya terima, Tuhan pasti berikan jalan, langkah yang baik, yang akan melindungi dan membuat itu semuanya beres adanya. Amin. Nah, ada 3 hal yang ingin saya sharingkan bagaimana kita bisa berserah. Jadi saya katakan, kalau kita dalam dunia kesehatan, ya ada Bu Ana yang profesinya dari rumah sakit, cuma dia suka bikin orang tertidur. Juru anestesi soalnya, hati-hati deket sama Bu Ana, nanti dicus kita tidur gitu kan, terbius. Ya. Kalau kita ke medical check up, apalagi medical check up-nya bukan untuk mengetahui penyakit kita gitu ya, tapi untuk persyaratan tertentu. Kayak contohnya saya punya tekanan darah cukup tinggi. Supaya nanti hasil MCU-nya bagus, sebelum MCU saya minum seledri cukup banyak. Setelah itu di MCU, tekanan darah saya normal nggak? Normal. Ya kan? Atau yang kena diabetes, makan kayu manis. Pasti dites juga normal. Tapi pada saat kita MCU, dalam tindakan situ MCU, itu namanya MCU-nya nggak real. Kita nggak bisa memotret diri kita apa adanya. Ada tipuan-tipuan tertentu. Betul ya? Artinya apa? Pada saat kita berserah kepada Tuhan, satu tindakan pertama, next, adalah jujur di hadapan Tuhan. Sama halnya pada saat Anda kena sakit, nggak tahu sakitnya apa, tapi Anda sangat kepayahan. Pada saat Anda kepayahan, pasti pada saat ketemu dokter tanya riwayatnya, Anda nggak pernah bohong. Selalu ngomong apa adanya, karena takut mati. Takut kalau dokternya salah obat, dia akan ceritakan apa adanya. Kita akan ceritakan apa adanya pada dokter. Jujur pada Tuhan, pada sang dokter. Makanya pada saat kita menghadapi masalah yang pelik, dan kita mau berserah kepada Tuhan, tindakan yang pertama kita lakukan adalah jujur di hadapan Tuhan. Seolah-olah diri kita ini sedang dapat penyakit yang kronis, penyakit yang sangat membahayakan keselamatan kita, dan kita jujur pada dokter. Tuhan adalah dokter kita, jujur apa adanya. Kalau kita bersalah, bersihkan. 2 hari yang lalu, pastoral juga berkumpul, diskusi dengan senior pastor kita, dan saya mendapatkan insight yang bagus selama dinner meeting itu. Bahwa diri kita itu harus di-scanning terus. Kayak kesehatan kita perlu MCU. Tapi spiritual kita juga perlu MCU. Ada spiritual check up, SCU. Gitu kan. Saya katakan, Pak Diki bisa nggak selama Pak Diki ada di Indonesia, kita SCU semuanya nih. Pastor kita, pastoral tim kita harus SCU. Supaya kita tahu ada sesuatu hal yang Tuhan nggak inginkan enggak dalam diri kita. Supaya kita benar-benar clean, bersih. Bersih di hadapan Tuhan, pasti kita juga bisa mengempartasikan kekudusan itu yang datang dari Tuhan kepada jemaatnya. Salurannya bersih, maka air kehidupan yang dialirkan lalu saluran ini juga akan sampai kepada jemaat dalam kondisi yang bersih. Saya nggak malu-malu katakan saya perlu SCU. Supaya saya tahu, supaya saya bersih. Supaya saya juga menjadi contoh teladan yang benar di mata jemaat. Tidak gampang. Artinya apa? Nanti pada saat SCU kita harus jujur juga. Karena ini spiritual check up, jangan nanti nipu sana nipu sini juga, nanti SCU-nya nggak real. Apa adanya. Supaya kita bisa memperbaiki yang tidak benar, yang kurang benar. Di dalam ayat yang tadi di Markus tadi, ini kan Yesus sedang menghadapi murid-muridnya. Mereka sedang bergunjing, sedang berdebat, sedang berdiskusi kencang dengan para ahli-ahli Taurat ini. Lalu Yesus katakan, ada apa? Lagi ngomongin apa sih? Ini loh Tuhan, ada bapak yang bawa anaknya bisu dari kecil. Dan kalau udah bisu pun kadang kalau iblisnya sedang menyerang dia, anak ini bisa kelempar-lempar, bisa meronta-meronta. Dan muridmu gak bisa sembuhin. Yesus juga katakan menegur muridnya. Tetapi pada saat itu bapaknya ngelihat Yesus, ini kan gurunya murid-murid dan dikenal Yesus adalah penyembuh. Maka dia datang, Tuhan jika engkau dapat menolong, tolonglah. Tuhan katakan, jika engkau dapat. Artinya apa? Sang bapak ini datang dengan kepercayaan yang tanggung.
antara menyerah dan berserah, dia masih ada di persimpangan. Belum berserah 100% pada Tuhan. Karena dia masih ragu-ragu, apakah muridnya aja nggak bisa, gurunya apa bisa ya? Sampai Tuhan tegur, jika dapat. Gitu kan? Tiba-tiba aja sing Bapak ini punya kejujuran yang luar biasa. Dia berteriak, kalau dalam Markus 9:24 itu, dari AMPC, Amplified Bible Classic Editions, Amplified Bible, dikatakan, at once the father of the boy gave cry with tears, and he said, Lord, I believe, help my weakness of faith. At once adalah langsung, pada saat Tuhan mengatakan itu, dia Bapak ini langsung datang kepada Tuhan dan menangis luar biasa sambil dia berteriak, Tuhan tolong aku. Tuhan aku percaya, tolonglah supaya aku yang rendah imannya ini bisa melihat sesuatu yang lebih besar. Atau dalam bahasa Indonesia sambil menangis Bapak itu langsung berteriak, saya percaya ya Tuhanku, tolonglah saya supaya bisa lebih yakin. Terus terang kita dalam menghadapi permasalahan hidup kita terkadang juga kita menghadapi hal yang sama. Mau menyerahkan atau mau berserah pada Tuhan, terkadang kita pikir-pikir lagi, apa iya ya Tuhan bisa selesaikannya. Ayo, lebih banyak mana benar-benar percaya atau masih ragu-ragu? Masih banyak ragu-ragunya. Waktu baptis kemarin kan yang mau dibaptis ditanyain, mau berdoa apa? Ada yang meminta doa yang spesifik, ada yang mungkin baru tahu ada diminta doa, tadi dia memberikan permohonan yang sangat generik, mau hidup benar. Loh, kalau mau hidup benar, yang sekarang jeleknya kayak apa? Mau didoain jeleknya enggak? Supaya hilang. Terkadang susah juga mengungkapkan. Artinya apa? Pada saat kita melakukan screening check up, kemarin mau baptis di screening check up dulu kan, ditanya ada masalah apa, ada counseling, itulah screening check up. Supaya apa? Kita tahu bahwa, dan kita tahu percaya bahwa baptisan ini gak cuma dicemplungin di air, dinaikin lagi, that's it, no. Anda gak dalam kondisi mandi, Anda dimandiin secara spiritual juga, Anda di-cleansing semuanya. Tapi pada saat sudah bersih, Anda harus punya komitmen untuk hidup dalam dunia, dalam hidup Anda, dalam vessel yang bersih ini. Jangan sampai vessel yang sudah dibersihkan Tuhan melalui proses baptisan ini, Anda kotori lagi dan perilaku manusia lama Anda balik lagi. Right? Jadi ada kejujuran juga kemarin kita melakukan screening check up. Hal yang kedua, yang pertama adalah truthful, yang kedua adalah trust. Percaya sama Tuhan. Bayangkan, Tuhan Allah kita yang menciptakan kita, artinya levelnya tinggian mana? Tuhan atau kita? Tuhan dong ya. Sampai mau melepaskan firman-Nya untuk turun ke dunia menjadi sama seperti kita. Bayangin ya. Lalu setelah itu dia mau mengambil alih semua dosa kita. Dia hidup sengsara, sampai di kayu salib, mati di kayu salib. Hukuman kayu salib itulah bukan hukuman yang sederhana. Disalibkan itulah hukuman yang terberat, yang paling hina di bangsa Yahudi. Yesus firman Allah tidak pernah berdosa. Amin. Sampai 33 tahun Yesus ada di dunia, dia tidak melakukan kesalahan apapun juga. Tapi dia harus menerima kesengsaraan yang tidak pernah terjadi dimanapun juga di dunia ini. Selain Yesus yang menghadapi kesengsaraan itu sampai mati di kayu salib. Kalau Tuhan yang sedemikian hebatnya, yang menciptakan kita saja, yang tinggi atas kita, dia mau turun sama seperti kita untuk nolong kita. Masa sih kita gak percaya pada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan? Amin. Saya ngomong gini juga gampang ngomong, khotbah enak nih ngomong. Menghadapi sendiri terkadang juga perlu pergolakan dan perjuangan. That's life, that's the fact. Itulah faktanya. Tapi kita mau berjuang untuk selalu berserah pada Tuhan. Tiap pagi kita mau berserah pada Tuhan gak? Tiap kali kita bangun pagi kita mengucapkan syukur gak pada Tuhan? Thanks Lord, saya bisa menghirup udara.
gratis. Zaman COVID itu udara itu sangat mahal dan langka. Sampai banyak korban meninggal gara-gara O2 nggak bisa didapat. Padahal O2 di sekeliling ini masih gratis. Tapi kan masih harus mencari O2 lagi. Betul? Artinya apa? Kalau tubuh jiwa roh kita tuh bangun pagi sehat, syukuri itu. Dan percayalah kalau Tuhan itu yang sudah mengorbankan kita pasti memberikan yang terbaik. Percaya Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Hanya menaruh kepercayaan yang penuh pada Tuhan, maka apapun yang selanjutnya terjadi adalah yang terbaik bagi kita. Baik saat ini maupun di masa depan. Yesaya 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita berserah pada Tuhan, itu hanya kita sedang mengikuti rancangan Tuhan. Lagu sampai akhir hidupku tadi kan katakan, kini aku berserah pada siapa? Lanjutannya apa? Pada rancanganmu bagiku, ku ikuti kehendakmu. Sampai akhir hidupku. Lagunya enak kan? Tiap kali nyanyi penuh kusuk, terkadang kita meneteskan air mata. Selesai nyanyi, terus gimana? Ngikuti apa yang kita nyanyikan? Atau hanya sekedar nyanyian? Clear enough? Nangkep sesuatu? Passwordnya Pak Gembala, belajar sesuatu? Ya. Ini yang tadi yang satu lagi, percaya itu adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya sebab ia memelihara kamu, 1 Petrus 5 ayat ke-7. Hal yang ketiga yang terakhir. Tadi jujur, truthful, lalu percaya pada Tuhan, trust. Yang ketiga adalah bersyukurlah, thankful. 3T. Jujur, truthful, trust, dan thankful. Bersyukur apapun yang dihadapi kita syukuri aja. Arti syukur ini adalah tanda bahwa kita sudah menyatakan cukup. Manusia menghadapi masalah bukan karena terkadang bukan karena Tuhan yang memberikan masalah itu. Jangan kalau ditangkap polisi gara-gara kita mengedarkan narkoba, kemudian pada saat diwawancara, ya doakan saya supaya saya bisa melewati cobaan yang datang dari Tuhan. No, that's konsekuensi daripada perbuatanmu. Sama kalau orang divonis kamu kena HIV AIDS. Lalu Tuhan, dia berkata doakan supaya saya bisa melewati cobaan. No, HIV AIDS. Ini kecuali kalau dia ketular gara-gara anduk atau apa ya. Tapi kalau HIV AIDS-nya dia terima gara-gara perilaku homoseksualitasnya, that's not cobaan, itu bukan pelajaran yang diberikan Tuhan. Itulah konsekuensi dari semua perbuatan. Banyak masalah yang kita hadapi karena konsekuensi terhadap apa yang menjadi tindakan kita. Don't blame God. Itu adalah perlakumu juga, perlakuan kita sendiri. Terjerat pinjol, ya gara-gara lu pinjem. Kalau nggak pinjol, ya nggak terjerat pinjol. Orang terjerat pinjol, terjerat judol. Kenapa? Keserakahan, kepengen kaya lebih cepat. Gila Pak, saya naruh duit di judi online Pak. Goceng, tiba-tiba jadi cepeceng dalam kurun waktu 1 jam loh Pak. Ini kalau aku naruh setiap kan bisa jadi cepet ya Pak. Semua judol itu, semua judi awalnya nikmat. Ujungnya ngerampok. Jarang sekali orang yang bisa tahan mengatakan main judi itu cukup. Ya, saya nggak banggakan kakak saya. Kakak saya dulu juga nakal, kakak nomor 2 saya kan nakal, suka judi, tapi dia punya batas. Jadi dia tiba-tiba karena saking nakalnya dibuang oleh papi ke Jakarta. Kita waktu itu masih tinggal di Semarang ya. Dibuang ke Jakarta, ikut paman dan tante, cukup sengsara dia. Dan ternyata uang jajannya habis, tinggal 3.000 perak.
3.000 perak ini dia masih harus makan 2 minggu lagi kan. Apa yang dilakukan? Dia pergi ke THR. THR itu Taman Hiburan Rakyat. Dulu masih adalah Bonanza. Dia taruh tuh 3.000 main Bonanza. Ceker, dapat 30.000. Selesai. Sekali main doang pulang. Yang penting aku udah dapat 30.000 buat makan 2 minggu. Gak gampang orang yang mau menyatakan cukup nih berhenti. Saya nggak katakan judi ini benar ya. Ini contoh aja, kalau Anda judi biasanya nggak akan pernah tahan untuk berhenti. Gila 3.000 dapat 30.000, aku taruh lagi ya 3.000 lagi. Siapa tahu 3.000 gagal. 3.000 masih ada tabungan. Terus begitu sampai akhirnya habis. Jarang yang mau bisa berhenti sesuai target selesai. Jarang. Untung kakak saya nggak sampai seperti itu. Tapi dia memang hokinya gede. Dia waktu kecil juga taruhan telur asin gitu ya. Bisa dapat 5 telur asin, nyampe rumah bangga sama maminya, nih Mi, aku persembahkan telur. Kamu beli dari mana? Menang judi gini-gini. Bukannya terima kasih Mami, telur asinnya diceplok, digabrukin di kepalanya semuanya. Mami gak suka. Ya, bersyukurlah artinya kita cukup pada titik tertentu. Enough Lord. Ini yang gak gampang. Bersyukurlah kepada Allah, ini yang dibacakan oleh host kita. Bersyukurlah kepada Allah dalam segala keadaan, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita sebagai orang yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Kalau kita sudah menyatakan diri kita bersatu, manunggaling dengan Gusti Allah, menyatu dengan Allah kudus kita, maka tindakan kita adalah syukur yang luar biasa. Apapun yang kita hadapin, pasti ada rasa syukur, ada grace, ada gratefulness yang tinggi. Slide terakhir, saya ingin ingat ada gambar, satu lagi. Jangan pernah menyerah atas keadaanmu, karena Tuhan tidak pernah menyerah untuk menolong kita. Bayangkan ini satu statement yang luar biasa loh. Bapak Ibu yang menghadapi berbagai masalah sekarang ini, don't give up. Don't give up. Our Lord Jesus never give up to help you. Dia kasihnya lebih besar daripada segala sesuatunya. Kalau kita hidup dengan Tuhan, pasti kita merasakan kasih dan kuasa. Tinggal kita mau jujur, truthful, mau percaya 100% sama dia atau tidak, dan thankful. Truthful, trust, and thankful. Itu menjadi sumber kekuatan kita menghadapi apapun juga yang ada di depan kita. Amin. Yuk tim pujian, well singer. Kita akan nyanyikan lagi, kita akan pujikan lagi sampai akhir hidupku. Bapa engkau mengenalku. Bayangkan syair ini bagus banget. Bapa engkau mengenalku. Mengenalnya gak cuma sekedar kenal loh. Lebih dari siapapun. Kita punya Bapa, kita punya Allah yang sama dengan Papa kita. Tapi mungkin ada teman-teman atau jemaat yang ada di sini yang rusak gambar Bapaknya. Tapi kalau Anda punya Bapa yang menunjukkan Bapa surgawi, Anda bisa merasakan demikian kasihnya, demikian luar biasanya Bapa itu. Bapak kita di surga adalah Bapak yang sempurna, yang gak cuma mengenal Anda sepintas, tapi Bapak kita mengenal semua cerita, isi hatimu, semua kehendakmu, dia kenal. Dan gak cuma itu, dia siapkan, sediakan untuk kebaikan kita semua. Kuncinya cuma kita mau berserah pada dia atau tidak. Please, Tuhan masih terbuka tangannya buat kita semua. Kehendaknya hanya melihat anak-anaknya datang pada dia, berserah pada dia, menyerahkan semua persoalan di hadapan dia. Jujur Tuhan, aku menghadapi ini karena aku melakukan ini. Akui semua kesalahan dan dosa kita. Tuhan tidak pernah memikirkan dan mengingat pelanggaran dan dosa kita. He will take off your sins. Walaupun konsekuensi terhadap dosa tetap jalan. Dan kita tidak memintanya untuk menghilangkan konsekuensi, tapi meminta dia supaya kami kuat menghadapi konsekuensi itu. I can resolve the problem, Lord. Amin.
Hutang piutang akan beres kalau Tuhan telah ambil alih semuanya. Tinggal kita bersih diri kita, supaya aliran kuasa Tuhan itu mengalir dan membereskan semuanya. Mari kita angkat ujian dari awal.